Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Juliati Ningsih, NIM 1901778, kelas 3 BPG SD di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Kali ini saya akan menyampaikan informasi mengenai konsep pendidikan inklusif. Mari kita simak penjelasannya. Apakah yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar pendidikan inklusif? Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus? Pendidikan untuk anak luar biasa? Atau pendidikan untuk semua? Apakah pemahaman kita mengenai pendidikan inklusif sudah tepat? Langsung saja kita simak bersama pembahasannya. Apa makna inklusif? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, inklusif itu bermakna termasuk atau terhitung. Lalu, apa makna pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama dengan peserta didik pada umumnya. Menurut Permendiknas nomor 7 tahun 2009 pasal 1. Makna lain dari pendidikan inklusif adalah bahwa sekolah harus menerima atau mengakomodasi semua anak tanpa kecuali ada perbedaan secara fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, atau kondisi lain termasuk anak penyandang cacat dan anak berbakat, anak jalanan, anak yang bekerja, anak dan etnis, budaya, bahasa, kaum minoritas, dan kelompok anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan One School for All. Jadi, pendidikan inklusif tidak terbatas pada pendidikan yang memfasilitasi anak yang memiliki kebutuhan khusus saja. Education for All atau pendidikan untuk semua. Pendidikan inklusif bukan nama lain dari pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, pendidikan inklusif merupakan wadah ideal yang diharapkan dapat mengakomodasi pendidikan bagi semua atau education for all, terutama anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus agar memperoleh pendidikan layaknya seperti anak-anak pada umumnya. Menurut Salamanca, pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan Khusus tahun 1994 menyatakan bahwa prinsip mendasar dari pendidikan inklusif adalah selama memungkinkan semua anak seyogianya belajar bersama-sama dalam memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Jadi, pendidikan inklusif itu menghargai atau respect terhadap perbedaan individu. Apa tujuan pendidikan inklusif? Tujuan pendidikan inklusif yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus agar mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Yang ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Yang keempat, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Nah, yang kelima, memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara mendapatkan pendidikan, dan ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SPN khususnya pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Nah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 51 yang berbunyi, anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Lalu, apa manfaat pendidikan inklusif bagi peserta didik sendiri? Manfaat pendidikan
inklusif bagi peserta didik atau siswa. Yang pertama, anak-anak mengembangkan persahabatan, persaudaraan, dan belajar bagaimana bermain dan berinteraksi dengan satu sama lain. Yang kedua, anak-anak mempelajari bagaimana harus bersikap toleran terhadap orang lain. Yang ketiga, anak-anak mengembangkan citra dan lebih positif dari diri mereka sendiri dan mempunyai sikap yang sehat tentang keunikan yang ada pada orang lain. Yang keempat, melatih membiasakan untuk menghargai dan merangkul perbedaan dengan menghilangkan budaya labeling atau memberi cap negatif pada orang lain. Yang kelima, anak-anak mempelajari model dari orang-orang yang berhasil meskipun mereka memiliki tantangan dan hambatan. Nah, yang keenam, memunculkan rasa percaya diri melalui sikap penerimaan dan pelibatan di dalam kelas. Yang ketujuh, anak-anak dengan kebutuhan khusus memiliki kesempatan untuk belajar keterampilan baru dengan mengamati dan meniru anak-anak lain. Dan yang kedelapan, anak-anak didorong untuk menjadi lebih berakal, kreatif, dan kooperatif. Lalu, bagaimana penerapan pendidikan inklusi itu? Apakah semua anak berkebutuhan khusus harus terus berada di kelas yang sama dan menggunakan kurikulum yang sama? Anak berkebutuhan khusus dapat secara fleksibel pindah dari satu bentuk layanan ke bentuk layanan yang lain. Nah, seperti bentuk kelas reguler penuh, reguler dengan klaster, reguler dengan full out, reguler dengan klaster dan full out, khusus dengan berbagai pengintegrasian, dan khusus penuh di sekolah reguler. Nah, yang pertama, kelas reguler atau inklusi penuh. Nah, anak berkelainan belajar bersama anak lain atau anak yang normal sepanjang hari di dalam kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Nah, yang kedua, kelas reguler dengan klaster. Nah, anak berkelainan belajar bersama anak lain atau anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus. Nah, yang ketiga, kelas reguler dengan full out. Itu anak-anak berkelainan belajar bersama dengan anak lain atau anak normal di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Nah, yang keempat, kelas reguler dengan klaster dan pull out, yaitu anak berkelainan belajar bersama anak lain atau anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus gitu, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Nah, yang kelima, kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, yaitu anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain atau anak normal di kelas reguler. Nah, dan yang keenam, kelas khusus penuh, yaitu anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak mengharuskan semua anak berkelainan berada di kelas reguler setiap saat dengan semua mata pelajarannya atau inklusi penuh, karena sebagian anak berkelainan dapat berada di kelas khusus atau ruang terapi berhubung gradasi kelainannya yang cukup berat. Nah, bahkan bagi anak berkelainan yang gradasi kelainannya berat mungkin akan lebih banyak waktunya berada di kelas khusus pada sekolah reguler atau inklusi lokasi. Nah, kemudian bagi yang gradasi kelainannya sangat berat dan tidak memungkinkan di sekolah reguler atau sekolah biasa, dapat disalurkan ke sekolah khusus atau SLB atau tempat khusus atau rumah sakit. Sekolah reguler dengan orientasi inklusif merupakan cara efektif untuk memerangi sikap diskriminatif, menciptakan masyarakat yang terbuka, dan mencapai pendidikan untuk semua. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.